Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil ma'bud walhamdulillahi rabbil mawjud. Salatan wa salaman li sayyidinal mahmud wa alihi wa ashabihi ila yaumil mashhud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mau'ud. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah Allah. Puasa atau Ramadan punya makna sebagai satu upaya untuk membatasi, menjaga, atau dalam istilah lainnya imsak. Ada batasan-batasan tertentu. Bulan Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang guru besar dari Amerika, ahli biologi, Profesor Alan Cox, menyampaikan di dalam puasa memiliki makna yang sangat dalam. Puasa sebuah energi yang luar biasa, mampu membangun fisik dan psikis lebih prima. Puasa bisa membentuk sebuah karakter manusia yang syarat dengan nilai-nilai terpuji. Salah satu keutamaan atau hikmah atau nilai positif dari puasa mampu membangun dan membentuk karakter manusia yang jujur. Jujur dalam kamus Islam kita kenal dengan istilah as-sidqu. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Dan kami jadikan mereka itu buah tutur yang jujur, buah tutur yang indah, lagi tinggi. Sidqin aliyya, lisanan sidqin aliyya, lisan-lisan yang jujur, lisan-lisan yang penuh dengan kearifan. Jujur nampaknya menjadi sesuatu yang mulai langka, yang melengkapi karakter seseorang. Kenapa Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena hatinya senantiasa lurus, hatinya senantiasa bisa menerima kebaikan dan kebenaran tanpa syarat, tanpa pretensi. Jujur merupakan salah satu tiang majunya sebuah negara. Insya Allah, apabila sebuah bangsa penuh dengan orang-orang yang jujur, maka bangsa tersebut akan masuk dalam kategori bangsa yang akan maju.
Demikian juga Rasulullah pernah berpesan melalui hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Aku wasiatkan kepada kamu sekalian, atau hendaklah kalian semua menunjukkan sikap jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu memberikan arah, memberikan pedoman yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan adalah sesuatu yang bisa memberikan atau membuat lancarnya perjalanan menuju surga. Jujur tentunya mencakup aspek yang cukup banyak. Yang pertama, marilah kita belajar jujur tatkala kita membuhulkan niat kita, tatkala kita menanamkan niat kita dalam hati sanubari. Inilah yang disebut as-sidqu finniyah. Niat cukup menentukan dalam Islam. Niat akan memberikan arah. Apakah pekerjaan yang akan dilakukan sampai tidaknya kepada tujuan, terutama tujuan untuk menggapai ridho Allah, sedikit banyak ditentukan oleh niat. Marilah kita belajar jujur tatkala mencetuskan sesuatu dalam niat kita. Kemudian yang kedua, as-sidqu fil azmi. Tatkala niat sudah kita canangkan, ada kalau dalam bahasa Sunda sering disebut dengan gerentes hate. Ya. Sudah berwujud sebuah formula atau peta atau bingkai daripada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dari niat sudah mulai meningkat kepada azam, rencana-rencana. Rencana pun perlu ada kejujuran di sana. Tidak cukup hanya itu saja. Kejujuran, langkah ketiga, as-sidqu fil wafa'i bil azmi. Kejujuran tatkala kita mencoba merealisasikan, mengimplementasikan, mengaplikasikan apa-apa yang ada dalam azam kita. Wafa ini adalah sebuah upaya untuk mewujudkan, memenuhi, mengkonkretkan apa-apa yang akan kita rencanakan. Dan yang keempat, as-sidqu fil aqwal. Ada kejujuran dalam apa-apa yang kita bicarakan, apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang keluar dari mulut ini. Karena tidak sedikit, hanya karena persoalan-persoalan yang mungkin ketika itu membuat jiwa orang tersebut sedikit terancam, mulai kejujuran hilang. Atau karena adanya tujuan-tujuan tertentu yang kurang baik, mulai dalam pembicaraannya, mulai muncul warna-warna kebohongan. Yang berikutnya, as-sidqu fil a'mal. Kejujuran dalam berbuat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, juga tidak lepas dari yang namanya rel-rel kejujuran, yang namanya koridor-koridor kejujuran. Dan yang terakhir, kejujuran juga perlu kita wujudkan, as-sidqu fi maqamatiddin. Kejujuran dalam menegakkan ajaran agama. Ini tentunya makom yang paling akhir, merupakan tahap puncak dari berbagai kejujuran yang kita laksanakan.
salah satu keberhasilan Rasulullah membangun karakter para sahabat sehingga menjadi manusia-manusia yang benar-benar terpuji adalah kejujuran. Pribadi Sayyidina Umar bin Khattab pada saat sebelum masuk Islam penuh dengan warna-warna yang agak sedikit kejam, agak sedikit kurang manusiawi. Tetapi setelah diangkat menjadi khalifah, beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang sangat komitmen dan konsisten menjaga yang namanya amanah. Apabila hanya memerlukan waktu 23 tahun, Rasulullah menjalankan misinya yang banyak membuat kagum para analis. Rasulullah meletakkan fondasi kejujuran di dalam mensyiarkan ajaran Islam. Kenapa puasa dikaitkan dengan kejujuran? Para hadirin yang berbahagia, apabila tidak ada kejujuran, kita mungkin akan beberapa kali melaksanakan puasa ini dengan yang namanya variasi batal. Dari pagi sampai sore, ada kalanya tidak ada yang mengawasi. Tetapi karena siddiq, karena kejujuran hati kita, kita konsekuen, kita istiqomah menjalankan puasa dari terbit matahari sampai terbenam kembali dengan jujur. Bukan hanya jujur lahir saja, tetapi juga jujur pikiran kita. Pikiran kita di bulan Ramadan dibersihkan dari berbagai pikiran-pikiran yang mungkin sementara ini lebih banyak memotivasi merasuk ke arah-arah yang negatif. Fikir kita dibuat jujur. Demikian juga batin kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita lalui ini salah satu hikmah yang terbesar yang mudah-mudahan bisa kita petik. Ramadan bisa memberikan satu anugerah nikmat yang namanya kejujuran ke dalam hati kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.